Alright guys, welcome back again to Bitcoin Update. Di update kali ini kita akan bahas kondisi daripada market Bitcoin before FOMC meeting minutes malam hari ini. Jadi ada beberapa keynotes yang perlu diperhatikan dan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. So, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk aja ke dalam penjelasan dan update-nya. Starting dari data terbaru ya, which is kita udah sama-sama tahu ya kondisi CPI last week itu cenderung negatif. Menyebabkan banyak pelaku pasar meyakini bahwa the Fed akan lebih hawkish lagi. Jadi pergerakan selama sehari kemarin, jadi kalau kita lihat nih, ini posisi harga daripada Bitcoin. Nanti akan kita bahas secara lengkap ya guys. Jadi untuk Bitcoin sendiri kemarin closingnya itu kembali terdecline negatif sekitaran lebih kurang berapa persen? Ya sekitaran lebih kurang 3,4%. Meanwhile, Dow Jones dan kawan-kawan atau stock market di US itu drop rata-rata 1% dan ini menyambut. Jadi kalau kita lihat semalam nih Dow Jones ya drop 1%, S&P 500 drop 1%, Nasdaq juga drop hampir 1% dalam pergerakan kemarin. Sebenarnya investor di sini rata-rata ya sudah meyakini bahwa the Fed itu mungkin akan naikin atau lebih confirm, lebih setuju untuk naikin sekitar 75 basis point atau 0,75%. Tapi tetap yang menjadi concern utamanya adalah apakah di press conference-nya, which is sekitar setengah jam setelah the Fed mengumumkan interest rate decision dan memberikan statement, setengah jam ini apakah si Jerome Powell akan kembali hawkish ya. Jadi itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan bagi sebagian besar orang, dan sebetulnya price itu sudah terbentuk sentimennya dari semenjak kekhawatiran market lah atau para pelaku pasar lah terhadap situasi tersebut. Jadi pada saat kenaikan nanti malam suku bunga, begitu dia naik di 0,75%, which is di 3,25%, most likely yang terjadi itu harusnya market udah nggak terlalu panik, udah nggak terlalu lebay yang gimana, tapi volatilitas tetap akan ada ya. Dan sementara untuk Bitcoin range price-nya itu adalah kisaran 18.000 sampai di kisaran 20.000 dolar bulat lah ya selama beberapa pekan terakhir. Jadi kalau kita bulatkan ini sebenarnya kayak gini ya. Yang terjadi di sini more like a fake out atau more like extensive gain yang didapat oleh Bitcoin pada kisaran September minggu pertama ya. Jadi range itu adalah antara 18.000 sampai 20.000, lebih tepatnya 18.500 sampai 20.000 dolar. Dan ya kenaikan 0,75 nanti malam harusnya tidak akan membuat market panik. Justru yang extremely important atau extremely maybe bisa different, yang bisa bikin market itu justru panik dan akhirnya kaget, surprise ya dengan situationnya adalah kalau misalkan the Fed di sini jadi naikin sekitar 1% atau 100 basis point, which is saat ini ada probabilitas ke arah sana dan 18% ya. Dan sebenarnya kalau menurut pandangan saya mau 18% kayak mau 5% kayak ya, kalau memang sudah dikehendaki tetap aja bisa naik sampai segitu. Jadi itu sebenarnya adalah satu poin di mana kita harus ekstra hati-hati. Kalau saya bilangnya kayak gitu ya, ekstra hati-hati niatnya di sana gitu. Tapi kalau misalnya the Fed naikin 0,5%, which is very less likely atau tipis banget probabilitasnya, itu justru market bisa pump ya. Nah, jadi sebenarnya I think rata-rata market, rata-rata expert, rata-rata pakar ekonomi itu believe atau agree bahwa the Fed itu akan naikin di 0,75% pada pertemuan nanti malam. Dan yang menjadi pertanyaan seperti yang tadi kita sudah baca adalah apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell pada press conference. Apakah dia akan lebih extremely hawkish atau dia akan back to dovish. Jadi kalau misalnya dia bilang ini ada beberapa pakar yang saya baca ya, dan mereka percaya bahwa next meeting, which is itu di kisaran November ya. Jadi kita ada jeda waktu lumayan panjang. Sekarang kan 21 September nih. Next meeting itu adalah 2 November. Berarti kalau waktunya kita itu sekitar 3 November. Dan itu berarti ada jeda tuh. Oktober kosong, November awal ada meeting lagi FOMC dan kenaikan suku bunga. Kalau misalnya kita lihat dari probabilitas, wait a second. Nah, ini ya probabilitas sementara. Seandainya nanti malam dia naikkan 0,75%, and then si Jerome Powell itu tetap hawkish, possibly kita akan melihat kenaikan 0,75% lagi di bulan November. Dan sebetulnya kalau misalnya dia lakukan itu,
bisa dibilang dia akan membawa lebih banyak pain ke market ya. Jadi kalau bahasa kerennya kan he will bring more pain to the market, bahasa Inggrisnya gitu. Nah kalau bahasa Indonesia adalah dia akan membuat pelaku pasar atau market atau ekonomi bahkan lebih tertekan lagi. Seperti yang saya sudah sampaikan di beberapa fundamental update di dalam video saya, kita udah pernah bahas bahwa efek lanjutan daripada kenaikan suku bunga yang terlalu agresif adalah pengangguran yang akan meningkat. Ya, jadi akan memaksa para pengusaha atau para pebisnis itu untuk meng-cut atau mem-PHK sebagian besar karyawannya. Kenapa? Karena pada saat kenaikan suku bunga berlangsung, yang membuat sulit itu sebenarnya adalah di sisi para pebisnis. Jadi mereka untuk melakukan expand ya, atau kita bilang istilahnya mereka untuk ekspansi ya, itu bakal kesulitan gitu loh teman-teman. Jadi cash flow-nya akan terbatas dan sebabnya adalah masalah karena suku bunga yang dibayarkan jadi mahal gitu. Nah, major leverage ya, dan sekarang kalau kita lihat nih, ini sebenarnya udah kerasa ya dampaknya. Ini updatean sekitar 13 September kemarin, jadi right after CPI ya teman-teman. Saya ngecek ternyata lumayan parah ya. Dari Agustus tahun lalu ke Agustus tahun ini, rata-rata dairy itu kayak produk-produk semacam susu dan lain-lain itu naik sekitar 16,2%. Sereal, bakery atau roti itu naik sekitar 16,4%. Bayangin teman-teman biasa beli sari roti misalnya harganya let's say sari roti berapa sih harganya? Ya misalnya 13.000 gitu ya. Ini naik 16,4%, kayak hampir 20%. Berarti sari roti harganya sekarang misalnya 15.000. Nah, lumayan dah tuh ya. Harga telur naik 40%, dan telur itu kan adalah protein yang paling murah kita bisa bilang ya. Teman-teman yang lagi nge-gym biasanya kan makan telur. Nah, bayangin tuh ya. Naiknya 40% teman-teman. Jadi biasanya mungkin bisa beli telur 10 dengan nominal sekian, ini berkurang ya. Jadi 6 doang gitu. Tepung, butter dan margarin dan lain sebagainya. Nah, pada intinya adalah kenaikan ini pun juga disebabkan oleh kondisi tertekannya para pengusaha. Itu juga salah satu dampaknya di luar daripada inflasi. Jadi memang satu sisi The Fed harus menekan inflasi, tapi satu sisi dia juga akan menyakiti para pelaku pasar. Dan tentu saja yang berbahaya berikutnya adalah si Jerome Powell. Kalau misalkan dia tetap hawkish, tetap agresif, dia harusnya bakal jadi target politik ya pada midterm election yang akan diadakan pada tanggal 8 November 2022 nanti. Ya, masih ada 2 pertemuan. Pertemuan kali ini nanti malam sekitar jam 1 pagi. Jadi note jamnya kalian, hati-hati yang lagi ongoing trading. Dan nextnya itu adalah di November ya, before midterm election. Makanya kalau misalnya Jerome Powell di sini hawkish, ya itu bakal jadi target politik ya. Yang perlu di-note adalah Jerome Powell di sini mewakili partai politik juga, walaupun dia bukan, istilahnya kalau kita bilang The Fed itu kan netral ya. Sebisa mungkin itu adalah lembaga yang netral, tidak dikendalikan oleh pemerintah di Amerika Serikat. Jadi yang bisa report itu adalah di treasury-nya kalau nggak salah, US Treasury. Jadi kalau misalnya Treasury bilang, kita butuh duit nih, soalnya kita utangnya membengkak dan lain sebagainya, ya harus cetak uang. Istilahnya itu permintaan dari US Treasury dan saat ini dipegang oleh Janet Yellen, teman-teman. Tapi kalau misalkan siapa kita bilang tadi namanya? Jerome Powell sendiri ya, Jerome Powell Politik Party itu adalah Republik, teman-teman. Dia merepresent Republic Party, dan Republik itu adalah partinya atau politiknya si Donald Trump. Nah, jadi inilah sebenarnya ya kondisi di mana kalau misalkan masalah Jerome Powell nih terlalu agresif nih, dia dari Partai Republik dan lain sebagainya. Yang istilahnya yang jelek itu adalah namanya Donald Trump. Jadi istilahnya menurunkan elektabilitasnya Partai Republik. Lebih kurang seperti itu teman-teman ya. Jadi itu yang perlu di-note untuk saat ini. Kita perlu lihat nanti malam apa yang akan dieksekusi oleh si Jerome Powell. Menurut pandangan saya based on CPI reading yang udah dilakukan sekitar semingguan lalu ya, atau 2 mingguan lalu saya lupa. Tapi yang pasti adalah CPI menunjukkan bahwa tidak ada pelemahan inflasi ya. Inflasi masih tinggi, mungkin karena faktor harga energi aja yang turun, jadi inflasi itunya turun. Tapi kalau misalnya kita lihat core CPI-nya ataupun dari harga bahan makanannya aja, ini udah kelihatan bahwa kenaikannya itu lumayan agresif di compare dengan setahun lalu. Alright, so what will happen with Bitcoin malam hari ini? Sebenarnya simple aja. Saya akan buat ini jadi lebih ringkas ya, karena mungkin sebagian dari kalian nggak percaya technical analysis anyway kan. Nah
Sorry guys ya, jadi sarkas ya. Nah, jadi pada intinya adalah kalau Jerome Powell nanti malam hawkish, well, big possibility kita akan ngelihat Bitcoin bisa drop lagi. Dan sebenarnya based on kalkulasi yang saya lakukan, pertama kita perlu note di sini adalah lowest price di bulan Juni, dan itu adalah di kisaran harga $17.500. Oke. Nah, yang menarik adalah setelah saya zoom out tanpa menggunakan chart logarithmic, saya tarik Fibonacci retracement dari bottom ya, after COVID crash ke topnya dia di 10 November 2021. Ternyata di level ini itu adalah level Fibonacci 78,6%. Dan sebenarnya saya sendiri meyakini yang namanya Bitcoin ya kan, itu based on historicalnya sendiri harusnya sih ya nggak akan masuk ke bull run, nggak akan masuk ke winter atau bottom dari bear market. At least kalau misalnya dia nggak retrace 78%. Jadi minimum banget yang kita butuhkan untuk dilihat pada Bitcoin itu adalah dia harus retrace minimal 78,6%. So kalau kita using information berdasarkan historical data, di sini menunjukkan rata-rata penurunan Bitcoin itu ya, kita lihat ukur dari top ke bottom itu adalah 90%, and then kita tarik lagi dari sini ke bottom itu adalah sekitar 86%. Ini kita tarik dari top to bottom itu lebih kurang adalah sekitar 84%, dan saat ini itu dari top ke bottomnya itu sekitaran 70% ya, 72%. Dan kalau misalnya kita bilang bahwa bear market average dari harga Bitcoin rata-rata turun itu adalah 80%-an, maka saya meyakini at least minimal 78,6%, dan itu adalah dari Fibonacci retracement. Yang menariknya adalah ternyata area tersebut sejajar dengan lowest price pada bulan Juni kemarin, dan itu di kisaran 17.500. Jadi seandainya Jerome Powell nanti malam hawkish, dan kita bisa expecting Bitcoin drop lagi, create lower low, maybe closing di around level $17.500. Itu kalau dia hawkish. Tapi kalau misalnya dia dovish, let's say dia bilang, oke, kita udah naikin suku bunga 0,75% sebanyak 3 kali berturut-turut dengan yang nanti malam ya. Dan ini adalah kenaikan suku bunga yang ke-5 atau ke-6 pada tahun ini, dan akhirnya ya kita putuskan mungkin untuk kali ini di Oktober, karena kita tidak ada pertemuan, kita lihat dulu datanya, dan kita berharap nggak mau terlalu yang namanya agresif ya, sehingga nggak mau terlalu menyakiti kondisi ekonomi. Tapi kita harapkan tetap suku bunga mungkin bisa tetap naik, tapi mungkin kita akan sedikit slowing down, dan akhirnya harapan kita adalah CPI itu benar-benar bisa diturunkan. Walaupun di sini kita sudah membuat komitmen, kita akan berkomitmen dan akan memastikan bahwa CPI itu harus kita tekan sebisa mungkin hingga angka terendahnya. Dan kalau dia ngomong soal seperti itu dovish, berarti dia mungkin ada ekspektasi next month di November atau next 2 month di November itu kenaikan suku bunganya malah jadi kisaran 0,5% ya, atau 50 basis point. So, buat nanti malam 50 itu artinya bullish, 75 itu artinya maybe stagnan, sekitar range price ini aja. And then kalau misalkan dia naikkan di atas 0,75 which is 1%, maka probabilitas untuk Bitcoin adalah drop ngetes ke level low di kisaran area $17.500. Alright, so I think teman-teman itu aja untuk quick update yang nggak terlalu quick ini, but hopefully bisa memberikan informasi yang cukup detail buat teman-teman sekalian ya, terkait dengan apa yang akan berpotensi terjadi pasca Jerome Powell speak nanti malam ya. Bagi saya, ini kalau menurut pandangan saya, probabilitas untuk Jerome Powell tetap hawkish itu sebetulnya lumayan tinggi, which is harusnya ngebawa market tertekan lebih jauh lagi. I think that's it. God bless everyone. Have a nice day. Cheers, and sampai ketemu lagi di update berikutnya. Bye-bye guys.